Halo guys, kalau kamu berencana membeli iPhone 11 di tahun ini, mending tonton dulu video ini sampai habis karena kali ini kita akan membahas 4 kekurangan iPhone 11 yang mungkin bisa menjadi referensi kamu untuk menentukan apakah iPhone 11 layak buat kamu beli di tahun ini atau enggak. Bisa juga buat jadi referensi atau pertimbangan kamu saat kamu akan membelinya nanti. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, bisa pertimbangkan untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih buat yang udah subscribe, aku jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Kalau gitu, kita mulai dari kekurangan iPhone 11 yang pertama. Hal yang perlu kamu perhatikan dari layar iPhone 11 ini adalah panelnya yang masih menggunakan panel IPS dengan resolusi 828x1792 pixels. Mungkin buat sebagian orang tidak begitu masalah dengan panel IPS yang ada pada iPhone 11. Terlebih lagi buat mereka yang sebelumnya menggunakan panel IPS yang ada pada Android. Karena pada dasarnya memang panel IPS pada iPhone lebih bagus daripada panel IPS pada Android. Jadi masih bisa terasa ada upgrade di bagian layarnya. Tapi buat sebagian orang yang sebelumnya menggunakan layar OLED baik itu pada HP Xiaomi, Samsung, Oppo, dan lainnya, perbedaannya akan begitu terasa. Karena ada perbedaan kualitas antara layar OLED dan layar IPS. Jadi jika kamu sebelumnya menggunakan HP dengan layar OLED dan berpindah ke iPhone 11 dengan layar IPS, mungkin butuh sedikit adaptasi terhadap layarnya yang mengalami penurunan. Jika kamu tidak memiliki masalah terhadap layarnya, harusnya ini juga tidak menjadi masalah buat kamu. Buat kamu yang belum tahu tentang bezel, bezel itu adalah bagian hitam yang berada di bagian pinggiran layar sebuah smartphone. iPhone 11 rilis pada tahun 2019 yang mana pada saat itu setiap provider smartphone mulai mengecilkan ukuran bezelnya. Jadi pada tahun itu ukuran bezel iPhone 11 masih dikatakan normal-normal saja. Tapi kalau kita lihat tahun ini, HP Android dengan harga 3 jutaan pun sudah memiliki bezel sangat tipis dan simetris pada keempat sisinya. Jika dibandingkan dengan iPhone 11, maka bezel iPhone 11 akan tertinggal jauh karena bezel iPhone 11 masih sangat tebal meskipun sudah simetris dari keempat sisinya. Agar kamu bisa lebih kebayang betapa tebalnya bezel iPhone 11, bisa kita lihat dari ukuran screen to body rasionya atau seberapa luas layar terhadap keseluruhan bodi bagian depan. iPhone 11 memiliki screen to body ratio sebesar 79%. Sebagai pembandingnya, kita bisa mengacu pada HP 2 jutaan yaitu Poco M6 Pro yang memiliki screen to body ratio sebesar 88,9%. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan yaitu sekitar 10%. Sekarang bisa kamu bayangkan seberapa tebal bezel yang dimiliki oleh iPhone 11 ini guys. Jika kamu mau pakai iPhone 11 di tahun ini, kamu akan mendapatkan HP dengan harga 6 jutaan yang masih menggunakan refresh rate 60Hz. Sedangkan di luar sana, sudah banyak smartphone di harga 2-3 jutaan yang menggunakan refresh rate 120Hz. Berikut akan aku jelaskan apa aja pengaruh layar dengan refresh rate 60Hz terhadap penggunaan sehari-hari. Yang pertama, saat melakukan scroll video atau aplikasi akan terasa kurang mulus, terlebih lagi buat orang-orang yang terbiasa menggunakan refresh rate di atas 60Hz. Kedua, jika kamu tipe orang yang suka bermain game dengan frame rate yang tinggi, maka refresh rate 60Hz akan terasa kurang memuaskan pada performa gamingnya. Game yang seharusnya berjalan di 90Hz dan 120Hz akan terasa kurang nyaman jika menggunakan layar dengan refresh rate 60Hz. Tapi jika kamu hanya bermain Mobile Legends, Free Fire, dan game yang sejenis lainnya, harusnya ini tidak begitu menjadi masalah menggunakan iPhone 11 ini. Di tahun ini di mana setiap provider smartphone berlomba-lomba membuat HP dengan harga murah dan memiliki jaringan 5G, iPhone 11 merupakan iPhone 6 jutaan yang masih menggunakan jaringan 5G guys. Meskipun 4G nggak begitu lelet banget, tapi akan sangat disayangkan jika HP 6 jutaan masih menggunakan jaringan 4G. Terlebih lagi jika daerah kamu sudah mendukung jaringan 5G, maka akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik. Karena bisa kita lihat sendiri jaringan 5G jauh lebih cepat dibanding dengan jaringan 4G. Sebagai catatan, jaringan 5G ini belum tersebar secara merata di Indonesia ya, hanya tersedia di kota-kota besar saja. Seharusnya ini tidak menjadi masalah yang berarti buat kamu. Jadi itulah 4 kekurangan iPhone 11 yang perlu kamu tahu sebelum kamu membelinya. Dengan 4 kekurangan tadi, apakah kamu akan tetap membeli iPhone 11? Coba deh ngobrol di komen.
Oh iya, kamu juga bisa menambahkan kekurangan iPhone 11 lainnya di kolom komentar ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan like, share, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.